Oke, kita telah belajar jenis-jenis teknik sampling. Ada dua ya, probability dan non-probability. Berikut jenis-jenisnya telah kita pelajari. Oke, harapannya kalian bisa memahami, kemudian bisa menerapkan nanti ketika kalian sudah menentukan topik penelitian, sudah ditentukan populasi, dan ingin mengambil sampel. Oke, selanjutnya itu adalah konsep ya. Kita belum membicarakan terkait berapa jumlah sampel yang diambil dari sekian jumlah populasi. Nah, jumlah anggota sampel yang akan kita ambil ini dikenal atau dinyatakan dengan ukuran sampel. Nah, bagaimana dengan ukuran sampel? Ya, ukuran sampel di sini menyatakan jumlah dari anggota sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% dapat mewakili populasi atau adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Artinya apa? Maksud dari ini adalah jumlah sampel di sini harus diharapkan 100% bisa mewakili keseluruhan dari populasi. Artinya secara jumlah semakin banyak anggota sampel yang kita ambil, maka akan mendekati keseluruhan dari populasi. Maka semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan akan semakin kecil ataupun sebaliknya. Paham ya? Maksudnya kan sampel diambil dari sekian populasi. Nah, sampel yang diambil harapannya mewakili dari populasi. Dari segi karakteristiknya, dari segi jumlahnya pun diharapkan dapat mewakili dari populasi. Nah, dari pernyataan ini saja dapat disimpulkan bahwa semakin besar sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan dari penarikan kesimpulan ini akan semakin kecil. Ataupun sebaliknya, ketika jumlah sampel adalah sangat jauh dari populasi atau kecil, itu akan memiliki peluang yang lebih besar. Peluang kesalahan akan semakin besar. Oke. Kita lanjut. Misal ya, bila jumlah populasi ini ada 1000, kemudian hasil penelitian ini akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan. Gambarannya kan seperti itu ya. Karena kita populasinya 1000, kemudian sampel yang diambil harus mewakili, kemudian kesimpulan harus mewakili daripada keseluruhan populasi, artinya kesimpulan nanti adalah akan diberlakukan kepada 1000 populasi tadi tanpa ada kesalahan. Maka jumlah sampel yang diambil setidaknya adalah sama dengan populasi tersebut, yaitu 1000 orang atau mendekati populasi agar kesalahannya relatif lebih kecil. Oke. Kemudian, berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya yaitu di sini tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Oke, tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki ini sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Oke, maksudnya seperti ini. Kalian punya topik, populasi sudah ditentukan, ingin mengambil sampel. Oke, jumlah sampel, ukuran sampel akan ketika kalian ingin atau menghendaki tingkat kesalahan yang relatif kecil, maka tentukan atau jumlah sampel ini adalah mendekati dari populasi. Nah, ketika kita ingin jumlah tingkat kesalahannya sedang, kita sesuaikan berapa sampel yang akan kita tentukan dari sekian jumlah populasi. Nah, ini tergantung pada sumber dana misal atau waktu dan tenaga atau sebagainya. Maksudnya seperti ini ya konsepnya. Suatu penelitian pasti akan ada kesalahan. Nah, seberapa kalian ingin menentukan kesalahan yang dikehendaki? Katakanlah saya ingin kesalahannya sekitar 1% saja. Artinya sampelnya harus mendekati populasi sekian. Atau mungkin kesalahannya saya mau 5%. Makanya populasi disesuaikan. Seberapanya dari sampel ditentukan dari seberapanya populasi. Ini tergantung kesalahan yang ingin dikehendaki. Nah,
tingkat kesalahannya ini bergantung pada apa? Tingkat ketelitian ini bergantung pada apa? Kita kan juga harus menyesuaikan kondisi kita. Katakanlah kita melakukan penelitian, kemudian kita keterbatasan waktu, keterbatasan dana, ataupun tenaga, ruang lingkup yang terlalu lebar. Maka di situ kita ambil yang paling bijak. Oke, saya mau penelitian dengan kesalahan kurang lebih 5%. Kesalahan 5% mengharuskan jumlah sampel sekian dari populasi. Itu maksud daripada ukuran sampel atau jumlah anggota sampel yang paling tepat, tergantung pada peneliti yang diharapkan. Oke. Ukuran sampel yaitu jumlah sampel yang diambil dari populasi. Oke. Ukuran sampel dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya dengan kesalahan 1%, 5%, dan 10% oleh Isaac and Michael. Oke. Jadi di sini ada tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Untuk tingkat kesalahannya di sini sudah ditentukan, kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Oke. Jadi kalian misal ingin mengambil penelitian kesalahannya hanya 1%, maka jumlah sampelnya berapa? Kita gunakan tabel 3.1. Ini saya ambil. Semua materi tadi diambil dari buku Statistika untuk Penelitian oleh Profesor Dr. Sugiono yang bukunya sudah saya share di tabel 3.1 halaman 71. Oke. Nah, konsep ini hanya berlaku untuk distribusi normal. Bila populasi homogen, misal populasi benda logam, mohon maaf, di sini benda logam ya, yang molekulnya homogen, maka jumlah sampel 1% saja sudah bisa mewakili. Oke. Jadi tabel ini kita gunakan untuk populasi yang berdistribusi normal. Apa itu populasi berdistribusi normal? Jika kita gambarkan, grafiknya adalah seperti ini ya. Misalnya ada grafik sumbu, oke, ya homogen. Oke. Jadi di sini nilai tengah ke kiri, ke kanan ini sama, cenderung sama. Maksud daripada distribusi normal. Oke, selanjutnya mungkin kita akan mempelajari terkait itu. Oke, intinya gini, selain daripada populasi homogen, tabel 3.1 kemungkinan bisa digunakan. Apa itu populasi homogen? Populasi yang sama. Misal tadi benda logam, molekulnya homogen, maka ketika kita mau menentukan sampel, kita ambil 1%-nya saja itu sudah cukup. Tidak serta-merta kita harus menggunakan tabel 3.1. Oke. Tabelnya seperti ini ya. Oke, maksudnya seperti ini. S di sini adalah kesalahan. Maksudnya mohon maaf. N adalah jumlah populasi. S di sini adalah jumlah sampel dengan tingkat kesalahan tertentu. 1%, 5%, 10%. Misal, kalian sudah dapat topik, sudah dapat topik, kemudian sudah ditentukan populasi. Ternyata populasi, misal katakanlah penelitian di sekolah X, di situ kemungkinan ada 40 siswa. Nah, kalian ambil N, jumlah populasi di sini adalah 40 siswa. Oke. Ketika kalian ingin mengambil sampel, jumlah sampel ya, kita berbicara jumlah, dengan jumlah populasi 40. Ketika kalian ingin mengambil jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 1%, tingkat kesalahan yang paling kecil, maka di sini kalian harus mengambil 38 sampel dari total 40. Kemudian sebelah kanannya, jika yang ingin diambil adalah kesalahan kalian 5%, maka kalian cukup mengambil 36 orang dari total 40. Atau jika kesalahan yang diinginkan adalah 10%, cukup besar ya. Di sini kalian cukup mengambil 35 orang dari 40 totalnya. Nah, ini adalah jumlah atau ukuran sampel berdasarkan taraf atau tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan ini disesuaikan dengan peneliti. Seberapa kalian kemungkinan terjadi kesalahan, entah berdasarkan waktu, tenaga, dana, dan seterusnya. Oke, misal kita punya populasi N sejumlah 5.000. Dengan kesalahan 1%, artinya kita mengambil sampel di sini adalah 586 orang dari sekian ribu. Ini adalah kaitannya dengan jumlah. Tabel ini adalah disusun oleh Isaac dan Michael, yaitu bagaimana kita menentukan jumlah sampel atau ukuran sampel dari total populasi tertentu dengan tingkat kesalahannya adalah 1%, 5%, dan 10%.
Oke, contoh. Contoh menentukan ukuran sampel. Oke. Di sini akan dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat ini terdiri dari 500 orang. Oke, 500 orang ini adalah jumlah populasi. Yang ini masih dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu S1 50 orang, SMK 100 orang, SMP 300 orang, kemudian SD 50 orang. Oke, di sini terlihat terjadi tingkatan atau strata. Tingkatan atau strata di sini masuk pada populasi bertingkat atau strata dengan N 500. Oke, kita gunakan tabel 3.1. Kita cari N, jumlah populasi yang sama dengan 500. Misal kita ingin ambil dengan kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya adalah harus 205. Oke, kita kembali. N-nya adalah 500, kesalahan 5%. Oke. Kita ambil N 500. Oke, di sini ya. Dengan kesalahan 5%. Oke, kita lihat di sini adalah 205. Artinya kita perlu 205 sampel dari total populasi 500. Oke. 205 ini harus kita tentukan, yaitu terdiri dari S1, SMK, SMP, dan SD. Kemudian kita harus ingat bahwa populasi di sini adalah berstrata. Populasi berstrata di sini 50, 100, 350. Masih proporsional ya, karena di sini nilainya masih relatif dekat, 50 ke 100, kemudian 50 ke 100, 100 ke 300. Jadi di sini termasuk kepada proporsionate populasi ya. Jadi sampel harus proporsional sesuai jumlah populasi. Maka jumlah sampel diambil dengan S1 awalnya totalnya ada 50. Kemudian dibagi dengan totalnya 500 dikali dengan jumlah sampel yang diharapkan adalah 205 sama dengan 20,5. SMK-nya juga seperti ini. 100 dibagi 500 dikali 205, 41. SMP juga demikian. 300 dibagi totalnya dikali jumlah sampel 205 sama dengan 123. Berikutnya SD karena di sini sama 50 ketemu 20,5. Jika kita jumlahkan di sini, ya akan sama dengan 205. Tapi bayangkan 20,5 orang, apakah bisa orang dibagi setengah seperti itu? Maka perlu kita lakukan pembulatan. Pembulatannya ke bawah atau ke atas. Di sini yang paling bijak, daripada kita kurang menentukan sampel, lebih baik kita ke atas, yaitu lebih banyak sampel. Jadi di sini 20,5 kita bulatkan menjadi 21. SD juga demikian. Ketika kita jumlahkan, totalnya adalah sama dengan 206. Oke, kalian amati. Jumlah sampel yang diharapkan 205. Dari hasil perhitungan 206. Di sini lebih baik seperti ini. Jadi lebih tinggi atau lebih besar dari yang diharapkan. Jangan sampai dia kurang dari. Tidak apa-apa dalam konsep seperti ini. Oke, ini contoh bagaimana kita menentukan ukuran sampel menggunakan tabel 3.1 ya. Ketika kalian tahu N, jumlah populasi, kemudian diminta untuk menentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan tertentu. Kita gunakan seperti ini. Contoh ini adalah untuk proporsional. Sesuai jumlah populasi, maksudnya di sini sesuai perbandingan. Kalau di sini S1 50, 100, 350, artinya kan di sini 1 dibanding 2 dibanding 6 dibanding 1. Nah, perbandingan ini juga harus berlaku. 21 dibanding 41 dibanding 1, 23 dibanding 21 harus sama dengan perbandingan 50, 100, 300, dan 50. Ini maksud daripada proporsi. Perbandingannya sama antara populasi dan sampel. Oke, ini contoh bagaimana kita menentukan ukuran sampel. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini ukuran sampel untuk penelitian menurut Rusko dalam bukunya tahun 1982. Jadi ini beberapa saran untuk sampel, bagaimana kita menentukan sampel untuk penelitian, karena kita nantinya aplikasinya adalah dalam ranah penelitian. Itu yang pertama, ukuran sampel yang layak di sini adalah antara 30 sampai 500. Ukuran sampel yang layak ya. Kemudian, bila sampel dibagi dalam kategori, misal pria atau wanita, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Oke. Bagi yang melakukan penelitian pendidikan biasanya mengambil beberapa siswa. Oke, di sini ukuran sampel yang layak minimal 30. Oke.
Jadi misal di kelas hanya ada 25, kalian ambillah katakanlah 2 kelas dan sebagainya. Itu menurut saran yang dikemukakan Roscoe. Kemudian, bila variabel penelitian banyak, maka jumlah sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Misal kalian punya 5 variabel yang menjadi pokok bahasan atau yang ingin diteliti. Nah, artinya setidaknya kalian memiliki sampel 5 dikali 10 sampel. Yaitu 10 tadi adalah 10 kalinya dikali jumlah variabelnya adalah 5. Kemudian yang terakhir, untuk penelitian yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah sampel masing-masing kelompok yaitu antara 10 hingga 20. Oke, beberapa saran untuk penentuan sampel dalam penelitian. Oke, jadi minimal 30. Kemudian tergantung pada berapa banyak variabel kita, minimal adalah 10 kalinya dari jumlah variabel. Kemudian jika terdiri dari kategori, masing-masing kategori paling tidak minimal adalah 30. Oke. Sampai di sini kita telah belajar terkait populasi, sampel, kemudian teknik sampling, kemudian bagaimana kita menentukan ukuran sampel menggunakan tabel 3.1. Oke, jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Oke. Ini sebagai tambahan cara mengambil anggota sampel untuk yang probability sample atau probability sampling. Nah, di sini dapat dilakukan dengan bilangan random atau komputer ataupun undian. Karena random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Ini untuk konsep probability, seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini ada contoh lain, misal ada 1000 populasi, maka peluang terambilnya satu anggota populasi adalah 1/1000. Kita ingat kembali contoh yang tadi, ada kotak, kemudian ada 3 bola, 1/3, hampir sama ya, identik ya. Kemudian, maka cara pengambilannya, jika nomor anggota 1 telah diambil, harus dikembalikan lagi. Kalau tidak, peluangnya akan menjadi berbeda. Oke, di sini ada 1000 ya. 1000 populasi, diambil 1, maka peluangnya terjadinya adalah 1/1000. Ketika yang 1 tadi tidak kita kembalikan, maka peluang terambilnya yang kedua adalah 1 dibagi 999. Karena 1 tadi kita sudah hilangkan dari kelompok populasi. Maka di sini dalam konsep probability, kita harus kembalikan terlebih dahulu agar peluangnya sama. Karena dalam konsep probability sampling, kita harus memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Oke, kemudian pemilihannya bagaimana? Yaitu bisa melakukan undian, random, komputer, dan sebagainya. Itu hanya tambahan untuk probability sampling. Oke, demikian materi kita untuk hari ini. Populasi, sampel, teknik sampling. Kemudian nanti kita lanjutkan bagaimana kita menganalisa. Nah, sampai di sini. Jika ada yang belum paham, silahkan langsung ditanyakan. Oke, saya akhiri. Terima kasih.